Baik, halo, selamat datang di ruang kekinian, ruang kini dan nanti. Oke, di episode keempat kali ini masih bersama saya Zamzam Jamaluddin. Kita akan membahas bagaimana transformasi pendidikan di Indonesia dipandang dari empat unsur, yaitu Pancasila, karakter, TIK, dan multikultural. Nah, dalam hal ini studi yang akan saya lakukan atau analisis yang saya lakukan itu berdasarkan empat artikel yang tercinta dan terindeks Scopus. Oke, mari kita langsung aja. Nah, untuk pendidikan ini sebenarnya secara konteks adalah fondasi ya, fondasi ke pembentukan karakter bangsa. Jadi bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana suatu bangsa mengalami kemajuan ketika pendidikan menjadi prioritas utama. Namun, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini banyak mengalami tantangan secara kompleks ya, termasuk dari transformasi teknologi. Dunia saat ini perkembangan teknologinya sangat luar biasa pesat berubahnya. Dalam hal ini artinya pendidikan Indonesia itu harus berubah mengikuti perkembangan zaman, termasuk untuk mewujudkan peserta didik yang mampu beradaptasi dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan keterampilan abad 21. Lalu yang kedua, ketidakstabilan sosial politik. Dalam hal ini sebetulnya karena memang uh, pejabat dari publik ini kan ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi ada egosentrisnya sendiri bagaimana setiap menteri yang menjabat sebagai menteri pendidikan itu ingin mengeluarkan sebuah karya atau inovasinya ketika menjabat. Namun yang menjadi masalah nantinya adalah sebetulnya sebenarnya apa yang menjadi arah dari pendidikan di Indonesia sendiri? Apakah memang diarahkan untuk menjadi industrialis, ataukah memang diarahkan menjadi pendidikan yang sosialis? Nah, dalam hal ini banyak yang terjadi juga sebagai dampak dari ketidakstabilan sosial politik dan transformasi teknologi adalah yang namanya degradasi nilai moral. Nah, sebagai contoh, kemarin kan kejadian ya, ada sebuah lembaga sekolah di mana ada 630 siswa yang tidak masuk secara bersamaan dikarenakan membela temannya yang salah akibat pelanggaran aturan dengan tuntutan bahwa ingin melengsarkan kepala sekolah. Dan hal ini sebetulnya ada sedikit penurunan atau degradasi moral terhadap siswa-siswi yang bersekolah di Indonesia. Nah, dari hal tersebut sebagai latar belakang, saya akan menawarkan bagaimana secara perspektif kita akan menjawab tantangan-tantangan tersebut secara holistik dan terukur. Nah, yang pertama, bagaimana pendidikan Pancasila ini di persimpangan jalan ya. Seharusnya pentingnya adanya sebuah pendidikan Pancasila di satuan pendidikan itu untuk membentuk karakter bangsa ini. Namun sayangnya pendidikan Pancasila itu dikatakan dari mulai dari dasar itu sudah baik, sudah bagus secara teori, tetapi ketika menginjak ranahnya pendidikan di luar sekolah, eh, itu sering politisasi dan dijadikan alat kekuasaan. Nah, sebetulnya si teori bagus, akan tetapi memang implementasi yang menjadi kendala ya. Karena banyak sekolah yang melaksanakan pendidikan Pancasila ini hanya hafalan, formal saja gitu, tidak terlalu penting dan kurang dapat ya. Jadi kurang dapat di siswanya. Jadi artinya tuh tidak kontekstual lah dengan kehidupan nyata. Jadi jarang ada guru yang eh, memberikan pemahaman dengan mengaitkan pendidikan Pancasila ini dalam kehidupan nyata siswa. Jadi sebetulnya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah seharusnya pendidikan Pancasila ini dapat menjadi sudut pandang biologis ya, kritis dan partisipatif ketika kita sebagai pengajar atau sebagai guru melakukan pendidikan Pancasila ini untuk siswa. Lalu yang kedua ada literasi digital dan diskusi isu sosial aktual ya. Dalam hal ini perlu ada pemahaman, perlu ada uh, pembacaan terhadap pola-pola digital yang
yang mencegah ya, yang mencegah bagaimana adanya tindak eh, pengaruh dari negatif adanya media sosial gitu kan, etika penggunaan ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Lalu yang ketiga harus adanya sebuah keteladanan ya dari pemimpin pada kaitannya hal ini kepala sekolah dan guru. Jadi keteladanan tersebut yang membuat siswa menjadi rujukan untuk berperilaku ya. Jadi guru kepala sekolah itu sebagai teladan atau contoh perilaku ketika dia bersekolah. Nah, untuk selanjutnya adalah pendidikan sebagai inti dari pendidikan nasional. Mohon maaf, pendidikan karakter sebagai inti dari pendidikan nasional. Nah, tantangan saat ini sebetulnya tantangan karakter ini harusnya menjadi tujuan utama ya, arah dari pendidikan kita secara nasional. Namun hanya sering banget dilaksanakan itu hanya ya udah ceramah aja gitu kan, nasihat, nasihat atau sifatnya itu kayak seremonial lah gitu kan. Ada acara-acara yang berbasis karakter gitu, penguatan karakter dan sebagainya ya. Tetapi justru dengan hal tersebut justru karakter ini terabaikan gitu kan. Terus juga ada riset dari artikel tersebut yang yang apa menyatakan bahwa adanya sebuah kurangnya teladan dari pendidik itu sendiri ya. Baik mungkin banyak hal yang peserta didik ketahui eh, pendidik ini kurang dapat menjadi seorang teladan. Nah, sebetulnya ada beberapa strategi yang ingin di yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah guru itu seharusnya sebagai teladan dan fasilitator ya. Jadi perilakunya jadi contoh, membawa minat, bakat dan pandangan siswa gitu kan. Jadi hal tersebut jadi bukan artinya guru ini lepas tanggung jawab ketika siswa itu melakukan perilaku yang tidak baik di luar sekolah, tetapi guru tersebut tetap harus menjadi fasilitator ketika ada perilaku yang menyimpang. eh, Guru tersebut harus ada perannya di situ. Lalu yang kedua ada pembelajaran aktif berbasis pengalaman ya. Jadi seharusnya pendidikan karakter ini dapat menjadi implementasinya tuh kayak berbasis pengalamannya, bagaimana pengalaman dia dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman gurunya dalam kehidupan sehari-hari yang itu dapat dikaitkan menjadi sebuah pengajaran di lingkup sekolah. Lalu yang ketiga, sebenarnya pendidikan karakter ini dapat menjadi integrasi ya dalam semua mata pelajaran, tidak hanya dalam pendidikan Pancasila. Keempat, perlu adanya kerjasama sekolah dan orang tua serta masyarakat ya. Ini disebutnya itu kan tiga pusat dari pendidikan itu sendiri ya. Bagaimana sekolah mendidik, membina, membimbing dan orang tua sebagai uh, guru di rumahnya harus membersamai, melihat, mengamati, menganalisis bagaimana perkembangan perilaku anaknya dan masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan di luar rumah, di luar sekolah daripada siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah perlu adanya evaluasi karakter sebetulnya. Bagaimana karakter dari bangsa ini, apakah memang sudah sesuai dengan arah dari pendidikan itu sendiri, atau memang belum ada kejelasan, atau memang pendidikan karakter ini tidak dikuatkan. Nah, itu harusnya jadi evaluasi, bahkan mungkin arah dari pendidikan karakter ini kurang jelas ya gitu kan. Jadi itu yang perlu dievaluasi. Lalu artikel selanjutnya itu berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran di SD. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa transformasi teknologi ini sangat luar biasa ya cepatnya ya. Jadi era 4.0 ini menuntut bahwa setiap guru siswa itu menguasai TIK ya. TIK dalam hal ini dapat meningkatkan minat, motivasi, hasil belajar, dan adanya sebuah fleksibilitas lah, serta kemenangan siswa dalam pembelajaran. Namun pada kenyataannya hanya 40% guru itu menguasai TIK dengan baik. Infrastruktur teknologi tidak merata gitu kan, apalagi di daerah-daerah terpencil gitu kan. Mereka belum mengenal adanya sebuah teknologi A, B, C dan seterusnya gitu kan. Apalagi menguasai menguasai alat tersebut gitu kan. Dan secara penggunaan juga di
lingkungan sekolah juga masih dangkal gitu kan. Jadi masih belum dioptimalkan lah untuk menghasilkan sebuah pembelajaran bermakna dan banyak lah pembelajaran-pembelajaran itu yang masih konvensional. Dan sebetulnya jalan keluarnya adalah banyakin itulah apa pelatihan guru berkelanjutan. Jadi integrasi TIK bagaimana di kurikulum sudah jelas, harus dijelaskan secara eksplisit dan program-programnya seperti apa dan pengembangan media yang seharusnya lebih banyak digalakkan dan harus sesuai dengan konteks dan relevan lah dengan kondisi siswa secara lokal. Lalu sebetulnya bagaimana sih karakter teknologi tersebut berkaitan dengan pendidikan multikultural di Indonesia adalah ada 5 pilar utama ya, yang sebenarnya tersurat dari dalam Undang-Undang Dasar, lalu Pancasila, lalu Undang-Undang Pendidikan ya, semua undang-undang pendidikan. Yang pertama adalah pelestarian budaya, yang seharusnya paradigma atau pendidikan multikultural itu diarahkan ya, arahnya itu untuk melestarikan budaya. Jadi sebagai siswa itu harusnya belajar untuk menjaga warisan budaya lokal dan nasional. Lalu yang kedua itu memastikan bahwa sebuah pendidikan itu setara untuk semua, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada rasialisme di dalam dunia pendidikan. Jadi semuanya sama rata atau setara ya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Lalu yang ketiga adanya sebuah kesetaraan hak. Nah, ini dia tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Semua orang, semua masyarakat itu memiliki hak untuk bersekolah, siapapun itu. Jadi tidak ada satupun orang yang boleh mencegah setiap masyarakat di Indonesia itu untuk tidak bersekolah. Lalu yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi kesatuan dalam keragaman. Dalam artian ini, sebetulnya kan Indonesia ini banyak suku, banyak budaya, banyak kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda-beda dan beragam. Nah, makanya adanya Bhinneka Tunggal ini sebetulnya untuk nilai maknanya itu sebagai nilai kesatuan, di mana kita harus memiliki rasa solidaritas, persatuan, rasa kedamaian bersama, minimalisir adanya sebuah konflik, adanya perbedaan, adanya sebuah framing-framing yang memang mengkategorikan latar budaya sebagai dasar dari sebuah perilaku gitu kan. Dan yang terakhir toleransi dan interaksi yang dapat diperoleh dengan cara berdialog dan saling menghormati antar budaya ya. Jadi kita tidak boleh menjudge hal buruk, hal jelek terkait dengan budaya suku lainnya, daerah lainnya dan sebagainya. Harusnya kita hormati ketika kita berkunjung, ketika kita melihat dan kita seharusnya bisa menjadi kebanggaan tersendiri lah dari sisi kita bahwa wah luar biasa Indonesia ini kan banyak budaya gitu. Oke, untuk selanjutnya, nah dari keempat artikel itu saya merangkum ada 4 hal yang menjadi benang merahnya. Yang pertama adalah penguatan nilai fundamental ya. Pancasila, karakter, dan multikultural ini seharusnya menjadi DNA pendidikan atau arah dari pendidikan itu sendiri ya. Bukan hanya sekedar slogan lah di tembok sekolah gitu kan dibuat. Dan seharusnya pendidikan itu harus tetap humanis ya. Jadi tetap menjunjung tinggi adanya sebuah kemanusiaan, relevansi, dan nilai-nilai yang universal dalam setiap strategi dalam pembelajaran. Ketiga, bahwa pembelajaran itu sebenarnya harus responsif terhadap teknologi. Dinamika sosialnya dan tatanan politik itu harus secara kontemporer. Jadi tidak usah adanya sebuah egosentris di dalam politik yang memuat menghancurkan dari pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir sebetulnya guru dan sekolah ini adalah sebuah kunci bagaimana transformasi pendidikan Indonesia itu dimulai. Dari kita sebagai guru itu harus berubah secara mindset dan kapasitas agar memang dapat menciptakan budaya sekolah yang kondusif. Nah, lalu apa yang menjadi tantangan kita saat ini? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, metode tradisional. Pendekatan hafalan dan ceramah seharusnya masih menjadi penghambat ya di kita itu. Jadi itu mindset kita perlu dirubah ya sebagai guru ya. Yang harusnya kita menuntut siswa agar berpikir kritis dengan strategi pendidikan kita. Ini kita malah
mencoba untuk agar siswa itu hafal dan itu menjadi sebuah turunan atau keterlambatan lah dalam kemampuan siswa sesuai dengan abad 21. Lalu yang kedua, banyak guru yang memang kurang terlatih dalam integrasi karakter, Pancasila, multikultural, dan teknologi lah secara simultan. Yang kadang secara framing mereka menyampaikan secara terpisah adanya sebuah karakter ya udah ceramah saja gitu kan. Beda lagi sama pembelajaran. Lalu yang ketiga intoleransi dan bullying ya masalah sosial itu di setiap suatu pendidikan ada aja kan yang kayak bully gitu kan. Tidak saling menghormati dan banyaklah individualisme dalam lingkungan sekolah itu ya. Kasus terbaru kan ada banyak hasil dari sekolah gitu kan lanjut kuliah terus dibully dan akhirnya menyebabkan dia kehilangan nyawa ya dalam kasus yang sekarang itu yang sedang ramai dibicarakan. Lalu selanjutnya ada nilai sebagai slogan ya. Nah, dalam ini nilai ideal itu sebenarnya bukan eh, artinya hanya tertulis saja, tetapi harus terinternalisasi menjadi sebuah budaya dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Jadi setiap satuan pendidikan, setiap sekolah itu kan memiliki sebuah nilai, sebuah dari visi misi sekolah itu bukan hanya sebuah tulisan saja, seharusnya jadi budaya harusnya ya. Lalu kesenjangan akses. Seperti yang kita pahami, banyak daerah yang tertinggal, infrastruktur teknologi juga tidak merata, makanya itu menjadi tantangan ya. Dan yang terakhir, politisasi pendidikan. Banyaknya intervensi kepentingan politik di setiap unsur dari pejabat kita yang memang menyebabkan fokus pendidikan itu kabur gitu kan. Dan ini berdampak pada pembentukan manusia yang bermartabat. Lalu ada beberapa solusi yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, seharusnya pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Jadi setiap guru dalam lingkungan sekolah harus berfokus terhadap pembelajaran yang kontekstual, kaitkan dengan kehidupan siswa, dan basisnya itu proyek untuk meningkatkan berpikir kritis siswa, sehingga pembelajaran itu akan aktif, bermakna, terhubung, dan dapat menjawab isu sosial dari diri siswa. Yang kedua, dalam mata pelajaran karakter di setiap mata pelajaran itu tidak boleh terpisah. Lebih baik integrasikan saja ya. Banyak pembelajaran yang memiliki karakter-karakter yang bisa diintegrasikan. Khususnya karakter dari Pancasila itu sendiri ya. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan TIK secara kreatif dan bermakna. Jadi TIK ini sebenarnya bukan alat ya, tetapi seharusnya menjadi sarana untuk pembelajaran inovatif, dialog digital, dan literasi media yang sangat kritis. Yang keempat, perlunya adanya pelatihan guru berkelanjutan yang dapat ditingkatkan dalam sebuah pedagogi karakter, TIK, dan pemahaman multikultural. Yang kelima adanya sebuah keteladanan dan budaya sekolah. Pemimpin dan guru itu harus menjadi role model hidup. Sekolah menciptakan ekosistem yang toleran dan inklusif. Dan yang terakhir, perlunya kerjasama intensif antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk dukungan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari saya berkaitan dengan 4 karakter yang menjadi keyword dari transformasi pendidikan ini adalah uh, transformasi pendidikan sebetulnya bukan artinya hanya ganti kurikulum, tetapi harus adanya sebuah perubahan yang mendalam, paradigma yang mendalam. Pendidikan harus membentuk manusia yang berkarakter kuat, menghargai keberagaman, menjamin keadilan, adaptif terhadap teknologi, dan bebas dari kepentingan politik yang sempit. Pendidikan berhasil itu dapat menghasilkan sebuah nilai, teknologi, keadilan, dan kemanusiaan. Sebagai aktor perubahan, sekolah dan guru harusnya menjadi garda terdepan dalam transformasi pendidikan nasional yang berkelanjutan dan bermakna. Nah, sekian pembelajaran dari rangkuman 4 artikel tadi. Sekian dari saya, mari kita diskusi bersama terkaitan dengan transformasi pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.